Tuhan, kita dikumpulkan di hari ini dalam channel ini. Saya Evangelis Fernando Ginting, senang menyapa kita semua dan berbagi berkat untuk kita semua. Dan hari ini saya berada di daerah sentral Hong Kong, di mana disinilah satu pusat dari Hong Kong, di mana kita bisa lihat beberapa tempat, bahkan gedung-gedung yang ada, perkantoran yang ada. Inilah perkantoran pusat, seperti pusat bank, pusat-pusat perkantoran yang lainnya juga ada di tempat ini. Kita boleh melihat begitu luar biasanya tempat ini. Dan dari tempat ini saya mau berbagi berkat Tuhan untuk setiap kita. Kita akan masuk dengan perenungan kita di hari ini, yang dimana saya ambil tentang perumpamaan tentang pukat yang terdapat di Matius pasalnya ke-13 ayat ke-47 sampai 50. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret oleh orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian jauh pembacaan kita. Kita masuk dengan perenungan kita di hari ini. Kita tahu perumpamaan tentang pukat ini mirip sekali dengan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Tetapi boleh kita lihat penekanan yang ada antara kedua perumpamaan ini sangatlah berbeda. Pukat adalah sebuah alat penangkap ikan yang besar, seringkali ditinggalkan di laut dengan beberapa waktu tertentu. Ini mau melukiskan Injil yang disebarkan ke seluruh dunia oleh Kristus dan para rasulnya. Pemberitaan Injil itu seperti menebarkan pukat ke laut untuk menangkap sesuatu dari dalamnya, bagi kemuliaan Tuhan yang berkuasa atas seluruh dunia, bahkan laut sendiri. Pukat atau Injil yang diberitakan mampu mengumpulkan banyak ikan. Namun di antara berbagai jenis ikan yang tertangkap, ada ikan yang baik, tetapi juga ada ikan yang tidak baik. Bahkan mungkin ada pula sampah, bahkan kotoran yang masuk ke dalam pukat tersebut. Melalui perumpamaan ini kita dapat belajar dua hal. Yang pertama, Injil yang telah diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia, karena pada waktunya pukat itu akan ditarik kembali ke pantai bersama dengan ikan-ikan yang tertangkap yang masuk ke dalam pukat. Ikan yang baik akan dikumpulkan, sedangkan ikan yang tidak baik akan dibuang. Demikian juga dengan setiap kita menjadi orang percaya. Apa yang sudah kita sampaikan, pemberitaan Injil itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan memberkati setiap orang percaya yang ada, dan boleh dibenarkan, boleh diarahkan, bahkan boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, tidak semua orang yang telah mendengar Injil benar-benar menerima dan bertobat. Tetapi untuk setiap kita orang percaya, tetap jalankan tugas itu. Ini menjadi tugas utama kita, pemberitaan Injil Tuhan Yesus untuk setiap orang dimanapun berada. Karena itulah tugas utama kita sebagai orang-orang percaya yang dilakukan sampai pada akhir zaman, sehingga banyak orang yang dibawa ke dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Jangan menghiraukan orang yang tidak bertobat atau tidak merespon itu, tetapi ini menjadi satu semangat kita atau jadi pacuan kita sebagai orang percaya untuk tetap lebih giat lagi dalam pemberitaan Injil itu, sehingga setiap orang percaya mampu diubahkan. Bahkan orang yang belum dipercaya pun boleh percaya dan boleh mendengarkan Injil itu dan boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap hari. Kiranya melalui perenungan ini boleh memberkati kita setiap orang percaya
kiranya kita tetap terus mau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi sarana Tuhan untuk pemberitaan Injil itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.